Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Adabur ba'da zuhur 19 Ramadan 1446 Hijriah, 19 Maret 2025. Teman-teman semuanya yang saya banggakan dan yang saya hormati, para pemirsa yang budiman, kenapa kita tidak boleh menjadi orang yang sekuler? Ya. Pertama, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya di dalam Al-Quran telah menurunkan Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Kalau mau yang lebih eksplisitnya lagi, ada di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai syifa. Syifa ini bisa kita artikan macam-macam. Bisa sebagai penawar, sebagai obat, sebagai solusi, sebagai jalan keluar, sebagai apa? Problem solver kalau kata orang sekarang. Apapun masalahnya ya kembalilah kita ke Al-Quran. Raja'tu ila Al-Quran. Kembalilah kepada Al-Quran. Nah, masalahnya narasi yang kita perdengarkan sekarang ini adalah kamu jangan bawa-bawa agama ke dalam politik. Agama kalau bercampur dengan politik nanti bisa kesirit korupsi. Bukan salah Islamnya, bukan salah agamanya, bukan salah Islamnya, tapi kenapa orang itu melakukan tindakan korupsi? Yang disalahkan bukan Islamnya. Toh Islam itu sudah memberi banyak jawaban, memberi banyak solusi bagaimana kita tidak korupsi. Dan di Al-Baqarah ayat 178 ya, jelas di situ bahwa ada hukum qisas. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas ila akhir ayat. Itu tentang hukum qisas sampai ayat 182 bercerita tentang hukum qisas dari Al-Quran surah Al-Baqarah itu ya. Jadi saudara, para pemirsa ya, Islam ini adalah agama, sebuah din, sebuah panduan, sebuah sistem yang sebenarnya sudah mengatur semua. Makanya kalau ada narasi yang mengatakan kamu jangan bawa-bawa Islam itu ke dalam politik, tidak baik, nanti kamu bisa ini. Masalahnya bukan begitu cara menyimpulkannya. Kita berpolitik pun berdasarkan apa yang telah dituntunkan oleh Allah lewat ajaran agungnya ini yang bernama Islam. Al-Quran punya manual book bagaimana cara kita berpolitik yang baik. Kenapa kita tidak baca? Kenapa kita tidak kaji? Itu yang menjadi masalah. Nah, masalahnya kenapa? Kalau masalahnya kenapa? Menurut almarhum Profesor Salim Said rahimahullah ya, mengapa banyak orang di Indonesia itu, mohon maaf ya, Tuhan saja tidak ditakuti. Kenapa? Karena memang orang menganggap bahwa Tuhan saja tidak kelihatan.
Ngapain kita harus takut sama Tuhan gitu? Tuhan kan tidak kelihatan. Tuhan kan melihat kita pun tidak melihat secara fisik, ya kan? Ngapain kita harus takut? Nah, doktrin-doktrin menyesatkan kayak gini nih yang bikin kita jadi nggak takut sama Allah, yang bikin kita jadi nggak takut sama Tuhan. Akibatnya apa? Orang menjauh dari Allah, orang menjauh dari agama Allah. Tambah lagi framing media yang nggak karu-karuan, sehingga kadang kita kalau menunjukkan keislaman kita malah dibilangnya macam-macam, dibilang radikal, dibilang apa gitulah pokoknya. Padahal sebenarnya radikal itu berasal dari kata radi dari bahasa Prancis, tulisannya radix, coba dibacanya radi. Itu artinya apa? Mengakar, rooted, mengakar. Jadi Islam itu memang mengakar, dan memang kita jadi orang Islam pun harus radikal, dalam artian bahwa Islam yang kita anut itu adalah Islam yang mengakar di tubuh kita, di jiwa kita, di pikiran kita, di kehidupan kita tuh sudah mengakar. Kalau bahasa yang lebih ringkasnya lagi, fondasi. Berfondasi gitu loh. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa kok orang bisa menjustifikasi seperti itu? Ya karena framing media dan juga apa? Propaganda. Ini kaum ini mempolitisir Islam. Ide-ide bawa Islam, ide-ide bawa Quran, ide-ide bawa apa segala macam. Ide-ide salat di jalan dan sebagainya. Dan nggak gitu juga gitu loh. Salat di jalan juga sebenarnya saya nggak setuju gitu loh, tidak setuju. Tapi pasti ada maksud lain di balik itu, percayalah ya. Yang penting apa? Ketika kita salat di jalan, jalannya itu sudah ditutup. Dan nggak ada kendaraan melintas, itu mah nggak apa-apa. Makanya teman-teman semuanya, nggak perlu takut sebenarnya kita umat Islam untuk menonjolkan identitas keislaman kita. Kenapa? Ya inilah sebagai bentuk dakwah, inilah sebagai bentuk syiar bahwa kita umat Islam diperintahkan udkhulu fis-silmi kaffah. Kalau berislam itu harus kafah, harus sungguh-sungguh, nggak boleh setengah-setengah, gitu loh. Lalu bagaimana pengaplikasiannya di negara majemuk seperti Indonesia ini? Ya toleransi dikedepankan, ya. Tapi toleransi itu bukan berarti saling hujat, saling nista, saling apa, nggak gitu. Itu namanya tindakan intoleran, ya. Itu tindakan intoleran. Yang namanya toleransi itu juga bukan berarti mendangkalkan akidah kita. Nggak boleh. Kalau sampai mendangkalkan akidah kita itu bahaya. Saya kasih tahu. Bahaya sekali kawan. Ya. Sekarang ini banyak kali upaya pendangkalan akidah. Dan ini meresahkan, ya, pendangkalan akidah ini, ya, harus kita counter, ya, syubhat-syubhat dan hal-hal yang mendangkalkan akidah kita ini, tidak boleh itu. Jangan istilahnya, oh ini sama dengan tausiah Ramadan. Materi-materi pendiskusi pembicaraan ini sudah termasuk tausiah Ramadan, ya. Besok kan saya ada bukber tuh. Saya tanya kan, ini materi diskusi itu juga termasuk tausiah Ramadan, ya, yang tentang masalah
kondisi politik pemerintah kita sekarang ini, saya bilang nenek lu kiper. Matanya saya ngomong ya, nenek lu kiper. Tausiah Ramadan tuh bukan itu, goblok. Tausiah Ramadan tapi yang nyampein bukan muslim. Nenek lu kiper, gue bilang. Inilah orang-orang yang mendangkalkan akidah seperti itu yang harus kita waspadai. Ya, toleransi wajib. Umat Islam wajib hukumnya bertoleransi. Nggak boleh nggak toleran. Nggak boleh. Karena kita hidup tidak sendiri. Ya. Tapi ingat, ketika ada pihak-pihak yang mendangkalkan akidah Islam kita, yang mencoba meredupkan nurul Islam dimanapun kita berada, disitulah kita harus melawan mereka. Kalau nggak bisa melawan dengan cara yang baik, maka lawanlah dengan doa agar diberi hidayah. Kalau perlu perang pun jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.